Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, silakan dibuka. Silakan buka. Langsung saja, Pak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian juga, kita semua alhamdulillah dapat kembali berkumpul dalam kajian Sahih Bukhari sore ini. Juga tidak lupa salawat serta salam kita curah limpahkan
kepada junjungan kita Habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah di sini saya di sini selaku moderator pada kajian sore hari ini. Sebelumnya izin untuk pertama agenda kajian sore hari ini yaitu pemuka yang alhamdulillah sudah terlaksana. Kemudian dilanjutkan dengan inti dari acara ini yaitu pematerian dari yang terhormat Bapak Elan Sumarna. Kemudian sesi diskusi atau tanya jawab, dan lalu agenda terakhir yaitu penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke agenda selanjutnya. Agenda inti dari kajian sore hari ini, pematerian. Yang terhormat kepada Bapak Elan Sumarna, waktu dan tempat disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah pengajian yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat, insyaallah. Amin amin. Dalam kajian yang sudah kita azamkan tiap hari Kamis sore, yang pada sore hari ini kita sampai pada bab tentang, hanya lupa nggak ditulis babnya, hadirin sekalian, ini yaitu bab, nanti ada ketemu di hadis ini babnya, yaitu babnya adalah bab tentang apabila si alim, orang yang berilmu itu ditanya, man huwa a'lam, siapa yang lebih berilmu, begitu. Maka jawabannya al ilmu ilallah, jawabannya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu judulnya. Jadi kita masuk kepada bab baru tentang apabila seorang alim ditanya, seorang alim, seorang yang berilmu ditanya, kemudian hendaklah dia menjawabnya dengan al ilmu ilallah. Ilmu itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam judulnya terjemahnya bebas, yaitu di antara adab seorang alim adalah menyandarkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahan bebas. Sementara terjemahan letterlocknya adalah yaitu bab ketika ditanya orang yang berilmu, maka siapa yang paling berilmu, maka jawabannya berilmu. Ilmu itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ketemu kalimat itu dalam hadis ini. Hadirin sekalian, hamba Allah yang Allah muliakan, kita masuk kepada hadis nomor 122 dari hadis Bukhari. Nah, bagi mereka yang baru bergabung, silakan dibuka kitab Sahih Bukhari-nya, baik Sahih Bukhari yang sifatnya fisik atau yang hasil download dari internet, bisa dibuka, yaitu Kitabul Ilmi, yaitu kitab tentang ilmu, babnya bab kira-kira kalimatnya idza
su'ilal alim atau seorang yang berilmu ditanya, man a'lamu, siapa yang lebih berilmu? Maka jawabannya adalah al ilmu ilallah. Ilmu itu adalah kepada Allah. Nah, gitu. Hadirin sekalian, kita masuk kepada hadis 122. Coba kita baca. Nah, ini ini hadisnya. Hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini adalah Imam Bukhari. Jadi kata Imam Bukhari, hadatsana telah menceritakan kepada kami. Siapa? Abdullah bin Muhammad. Nah, berarti gurunya Imam Bukhari adalah Abdullah bin Muhammad. Nah, kemudian qala berkata itu Abdullah bin Muhammad. Nah, kenapa Abdullah bin Muhammad yang gurunya Imam Bukhari itu berkata? Ini dalam rangka mempertanggungjawabkan atas hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Sehingga kata beliau, hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini adalah Abdullah bin Muhammad. Siapa yang menceritakan kepada beliau? Sufyan. Nah, Imam Sufyan, berarti Imam Sufyan adalah gurunya daripada Abdullah bin Muhammad. Nah, kalau beliau pun berkata, maksudnya Sufyan berkata, siapa yang, apa kata beliau? Hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini adalah Imam Sufyan. Nah, apa yang diceritakan kepada siapa yang menceritakan kepada Sufyan? Yaitu Amr. Amr. Ini dibacanya bukan Umar hadirin sekalian, tapi Amr. Amr. Jadi kalau ada waw di akhir, itu menunjukkan waw yang dimaksud adalah waw jangan dibaca Umar tapi Amr. Tapi kalau tanpa waw dibacanya Umar. Yang dimaksud biasanya Umar bin Khattab. Nah, Qala kemudian berkata lagi Amr. Nah, jadi merujuknya ke yang dekat. Kemudian Amr berkata lagi. Nah, ini Amr berkata, akhbaroni telah mengabarkan kepadaku. Ku di sini kembali kepada Amr. Siapa yang mengabarkan kepada Amr? Lah Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair. Nah, qala Sa'id bin Jubair berkata, apa katanya? Qultu, aku berkata libni Abbas kepada Ibnu Abbas. Nah, ya aku berkata kepada Ibnu Abbas. Kata beliau, kata Sa'id bin Jubair kepada Ibnu Abbas tadi, inna Naufan, sesungguhnya Nauf al-Bakali. Nah, sesungguhnya Nauf al-Bakali, sesungguhnya Nauf al-Bakali yaz'umu menyatakan anna Musa, bahwa sesungguhnya Musa laisa bi Musa Bani Israel, bukan Musa Bani Israel. Nah, sampai sini dulu hadirin sekalian. Jadi kembali nih, karena mungkin ada yang baru bergabung, saya sampaikan kembali. Jadi selama ini kalau kita membaca hadis selalu tidak ada rawi dan sanadnya, mungkin karena masa diringkas dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menemukan hadis di buku bacaan mana begitu, maka biasanya langsung ke teks. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat kepada teksnya, maksudnya kepada hadis dalam kitab-kitabnya yang induk, itu akan kita temui rawi dan sanad. Nah, ini perbedaannya antara kajian hadis dengan kajian Al-Quran. Kalau kajian Al-Quran, kita langsung dihadapkan kepada teksnya. Misal, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dan selanjutnya. Langsung kepada teks Al-Quran. Tetapi kalau kita
ngaji hadis, sebelum kita berhadapan dengan teks daripada hadis, kita didahului dulu oleh rawi dan sanad. Nah, kenapa demikian? Nah, ini karena terkait dengan sejarahnya. Bahwa kalau Al-Quran itu dahulu dituliskan ketika Al-Quran turun, kemudian dituliskan. Nah, ketika dituliskan itu, maksudnya ketika Al-Quran turun langsung dituliskan di beberapa media yang bisa dipakai menulis, baik itu apa kurma, di batu dan sebagainya. Sehingga keaslian Al-Quran itu dilihat dari bukti-bukti sejarah, begitu. Nah, sementara hadis ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, itu hadis tidak ditulis, tetapi hadis dihafal oleh para sahabat, kemudian diriwayatkan melalui hafalan yang satu ke hafalan berikutnya. Dengan demikian, otentisitas hadis itu dilihat dari sisi apa? Dilihat dari sisi rawi yang meriwayatkannya. Apakah rawinya tertuduh dusta, atau dia itu seorang yang adil, dan lain sebagainya. Nah, penilaian ulama kepada para rawi itu adalah menunjukkan sahih tidaknya hadis yang diriwayatkan tadi. Nah, oleh karena itu, hadirin sekalian, nah pada kesempatan ini kita langsung berhadapan dengan rawi dan sanad, begitu. Nah, ini, jadi ini adalah sanad yang pertama. Sanad itu sandaran. Ini sandaran yang pertama, itu sandaran Imam Bukhari. Nah, kemudian sandaran Abdullah bin Muhammad menyandarkannya kepada Sufyan. Sufyan menyandarkannya kepada Amr menyandarkannya kepada Sa'id bin Jubair. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair itu menyandarkannya kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas lah yang melihat, menyimak, mendeskripsikan tentang segala persoalan yang diucapkan, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sandaran itu artinya referensi atau sanad. Nah, gitu. Jadi sanad yang pertama, mana sanad yang pertama? Abdullah bin Muhammad. Sanad yang terakhir mana? Sanad yang terakhir lah Ibnu Abbas. Nah, sekaligus Ibnu Abbas walaupun sebagai sanad yang terakhir, tapi rawi yang pertama. Ini rawi yang pertama Ibnu Abbas, dan rawi yang terakhir itu adalah Abdullah bin Muhammad. Nah, begitu. Kita langsung kepada teksnya, hadirin sekalian. Nah, kita kembali. Akhbaroni telah mengabarkan kepadaku, kepada Amr maksudnya siapa? Sa'id bin Jubair. Qala Sa'id bin Jubair berkata, qultu libni Abbas. Aku berkata kepada Ibnu Abbas. Nah, kata beliau, inna Naufan, sesungguhnya Nauf al-Bakari, ini nama orang, yaj'amu menyatakan anna Musa, sesungguhnya Musa, laisa bukanlah bi Musa Bani Israel, Musa Bani Israel. Jadi kata ya bukan Nabi Musa gitu. Nah, jadi hadis ini memang tengah berbicara tentang Nabi Musa. Nah, kata Nauf al-Bakari, Musa yang dimaksud itu bukan Musa Bani Israel. Nah, siapa Nauf itu, hadirin sekalian? Nauf itu adalah seorang tabi'in yang sangat ahli di bidang cerita-cerita Israiliyah. Nah, gitu. Dia punya pendapat begitu. Musa yang dimaksud, Musa yang tengah kita bicarakan itu bukan Musa Bani Israel, bukan Musa Nabi Musa. Kata beliau, innama, hanya saja, beliau itu adalah Musa akhar, Musa yang lain. Nah, begitu. Nah,
Faqala, kemudian berkata Ibnu Abbas, kadzaba, telah berdusta. Siapa yang telah berdusta? Berdusta itu aduwullah, musuh Allah. Nah, musuh Allah telah berdusta. Siapa yang dimaksud musuh Allah telah berdusta itu? Itu Nauk tadi. Hanya memang dahulu hadirin sekalian memang ungkapan-ungkapan kadzab, dusta tadi, ungkapan-ungkapan doib dan sebagainya itu menjadi satu penilaian yang biasa dilakukan. Kenapa? Karena pada masa itu masa selektif periwayatan hadis, sehingga kalau ada periwayatan hadis begituan begini, kemudian rawinya itu tidak memenuhi syarat akan kejujurannya, langsung dikatakan dusta begitu. Jadi maksudnya supaya terpelihara kemurnian daripada hadis tadi. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan aduun lah, ya, dia itu sudah berdusta, aduun lah, dia itu musuhnya, ya. Nah, kemudian kadzaba aduwullah, ya. Hadatsana Ubay bin Ka'ab telah menceritakan kepada kami. Siapa? Ubay bin Ka'ab. Nah, Ibnu Abbas bahkan mendengarnya di Ubay bin Ka'ab, anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang mendengar langsung dari Nabi adalah Ubay bin Ka'ab, sahabat. Nah, sahabat Ubay bin Ka'ab menceritakan kepada Ibnu Abbas kepada Sa'id bin Jubair, terus sampai kepada Bukhari. Nah, itu. Hadirin sekalian, bagaimana kata Rasulullah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini koma Musa, koma telah berdiri. Siapa Musa? Mohon maaf, koma telah berkata Musa, Nabi Musa, itu tegasnya an-Nabi Musa yang Nabi tadi. Telah berdiri Musa, itu Nabi Allah, khotiban yang saat itu tengah berkhutbah di Bani Israel. Nah, ya, jadi Nabi Musa alaihissalam berdiri berkhutbah kepada Bani Israel. Nah, kemudian fasuila. Nah, dia ditanya, Nabi Musa ditanya ketika berkhutbah itu, ayun nas, siapa orang-orang a'lamu yang lebih tahu daripada engkau Musa. Jadi Musa itu ditanya oleh Bani Israel, wahai Musa, siapa orang yang lebih berilmu darimu? Bagaimana jawaban Musa? Kemudian berkata Musa, ana a'lamu, akulah yang lebih berilmu. Nah, begitu. Nah, jadi hadirin sekalian, kalimat inilah yang dijadikan judul dalam kajian kita, judul yang dijadikan judul oleh Imam Bukhari dalam kitabnya, yaitu Ayun Nas A'lam, siapa yang lebih berilmu, ya. Maka kemudian dalam judul itu dikatakan al ilmu ilallah, hendaknya ilmu itu diserahkan kepada Allah. Tapi bagaimana ini Musa? Ketika Musa itu ditanya, malah dia katakan ana a'lamu, aku lebih mengetahui. Nah, ini. Jadi kekhilafan Musa seperti itu, kemudian fa'ataballahu, kemudian fa'ataba, menegur Allah alaihi kepadanya. Nah, jadi kemudian Allah segera menegur kekhilafan Nabi Musa, idlam, karena dia tidak yuradda, dikembalikan al-ilma, tidak mengembalikan pengetahuan itu ilahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa. Di mana kesalahan beliau? Kesalahan beliau itu, beliau tidak mengembalikan ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin sekalian, Fa'oha kemudian mewahyukan
Fa'auha kemudian mewahyukan Allah ilaihi kepada Nabi Musa. Nah, jadi Nabi Musa itu kaget. Ternyata ada yang lebih berilmu dari hamba-hamba Allah itu selain dari dia. Begitu. Nah, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Nah, di sini firman Allah, "Anna abdan," sesungguhnya ada seorang hamba. Ada seorang hamba min ibadi di antara hamba-hambaku. Maksudnya yang lebih berilmu tadi, yang ilmunya melebihi Musa tadi, yang dia akan ditemui di Majma'il Bahrain. Di Majma'il Bahrain itu di tempat pertemuan dua laut. Nah, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa, kira-kira kalimat bebasnya, temui engkau Musa, seorang hambaku yang lebih berilmu darimu. Yang engkau akan menemukannya adalah di Majma' al-Bahrain, di tempat pertemuan dua laut. Gitu. Nah, dia itu hamba tadi adalah a'lamu, lebih mengetahui, lebih berilmu minka darimu wahai Musa. Nah, qala lantas berkata Musa, ya Robbi wahai Tuhanku, ya Robbi wahai Tuhanku, wa kaifa bihi, maksudnya bagaimana aku bisa menemuinya, begitu. Jadi Musa kaget, ternyata ada yang lebih paham, ada yang lebih berilmu daripadanya. Nah, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, bagaimana kalau aku bisa menemuinya? Faqila, maka dikatakan lahu kepada Nabi Musa. Nah, kata Nabi Musa, firman Allah nih, ya, ihmil, bawalah hutan ikan, bawalah seekor bawalah ikan fimiktal dalam keranjang. Jadi bawalah seekor ikan di keranjang, begitu, dalam keranjang. Fa'idha, maka apabila faqad tahu, hilang itu ikan, bahwa maka dia, si hamba tadi, si hamba yang lebih berilmu dari Musa tadi, sama ada di sana. Nah, jadi cirinya di sana. Ini kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, Musa, engkau bisa menemuinya dengan cara engkau membawa ikan, seekor ikan dalam keranjang. Kemudian apabila ikan itu hilang dari keranjang tadi, ya di sanalah tempat hambaku itu berada, begitu. Nah, mendengar firman Allah tadi, hadirin sekalian, fantolaqo, Nabi Musa kemudian bergegas pergi, ya, di mana wantolaqo, dia perginya itu bifatahu, bersama muridnya. Bersama muridnya, siapa? Namanya adalah Yusha bin Nun. Nah, namanya itu Yusha bin Nun. Nah, wahamala, kemudian keduanya membawa hutan ikan tadi, fimiktal dalam keranjang. Hatta, sehingga karena keduanya ingda sohro, mendapati sebongkah batu. Nah, jadi perjalanannya, ringkasnya perjalanan, Nabi Musa bersama muridnya yaitu Yusha bin Nun tadi, kemudian mendapati sebongkah batu besar karena lelahnya, wadoa. Nah, keduanya meletakkan ru'usahuma, kepalanya. Nah, itu nama. Kemudian bagaimana Pak Ustaz? Goleran poinnya tadi. Gitu. Nah, jadi betul begitu. Jadi karena lelahnya tadi, hadirin sekalian, dia menyandarkan ke batu besar kepalanya dan tertidur.
dua-duanya, begitu. Kemudian fansalla tiba-tiba loncat atau hilang, boleh dikatakan loncat atau hilang. Fansalla kemudian hilang di dalam keadaan dua-duanya tidur tadi. Fansalla kemudian hilanglah al-hut si ikan tadi minal maktal dari keranjang tadi. Nah, dari keranjang tadi, kemudian kalau nyambung ke ayat ini terus surat Al-Kahfi ayat 62. Ini. Begitu. Ini kalau nyambung ke ayatnya. Kemudian fattakhadha, maka si ikan tadi mengambil sabilahu jalannya fil bahri di laut sarban dengan cepat. Wa kana li Musa, adalah Musa wa fatahu dan siapanya tadi dan muridnya tadi ajaban, kaget. Tetapi jadi bukan sadar istilahnya, tidak ngeh atau tidak sadar, bukan tidak sadar maksudnya. Jadi dia tidak sadar bahwa kepergian ikan itu adalah pertanda, begitu. Pertanda. Dia malah melihat kepergian ikan itu sesuatu yang aneh. Kaget dia dengan kepergian ikan itu. Nah, setelah itu kekagetannya itu kemudian tidak dihiraukan. Nah, fantalako, pergilah dua-duanya. Jadi meninggalkan batu besar yang dia melihat ikan pergi itu, dia hanya kaget saja, kagum begitu lihat ikan yang tiba-tiba loncat ke laut tadi. Nah, dia tidak sadar bahwa sesungguhnya itulah pertanda di sana ada Nabi Khidir tadi, begitu. Makanya dia kemudian tidak menghiraukan ikan tadi. Nah, fantalako, keduanya bergegas pergi. Baqiyata lailatihima, sehari semalam. Terjemahannya bebas saja. Baqiyata lailatihima wa yaumahuma, sehari semalam. Jadi kepergian dari batu itu sehari semalam, gitu. Nah, falamma asbaha, maka ketika asbaha, subuh tiba. Nah, ketika subuh tiba, qala, berkata Musa, itu Nabi Musa, lifatahu, kepada muridnya tadi. Nah, karena lelah, karena bepergian sehari semalam tadi, kemudian Nabi Musa berkata kepada muridnya, atina godaana, coba berikan godaana, makanan kita, bekal kita untuk makan pagi maksudnya. Coba berikan, kita buka makan pagi kita. Laqad lakina, sungguh lakina, kita sudah melakukan min safarina, perjalanan kita, hadza, seperti ini, nasoban, yang melelahkan, begitu. Nah, ini kata Nabi Musa, coba dibukalah bekalnya, karena kita sudah lelah mengadakan perjalanan ini. Walam yajid, tetapi dia tidak menemukan Nabi Musa masan minan nasobi. Nah, maksudnya begini, hadirin sekalian. Jadi Nabi Musa itu dalam keadaan lelah, sehingga meminta perbekalan tadi untuk dimakan. Tetapi kemudian Nabi Musa sebenarnya tidak merasa lelah. Jadi, walam yajid Musa tidak merasakan minan nasbi, kelelahan. Sesungguhnya Nabi Musa itu tidak lelah begitu, hanya mungkin lapar saja atau bagaimana. Hatta zawaja, sampai dia melewati al-makan, tempat alladzi, yang umirobihi, ditetapkan. Maksudnya walaupun Musa itu merasa letih, lelah, tetapi keinginannya untuk sampai kepada tempat yang diperintahkan oleh Allah itu yang membuat Nabi Musa bersemangat terus, begitu. Seolah-olah dia tidak merasa lelah, walaupun sebenarnya lelah, begitu. Jadi karena semangatnya besar, begitu, dia hanya meminta makanan saja.
Nah, kemudian Fakola kemudian berkata lahu kepada Nabi Musa, siapa? Fatahu itu muridnya tadi, ya. Nabi Musa berkata kepada muridnya tadi. Berkata muridnya kepada Nabi Musa tadi. Aro'aita, ini masuk kepada ayat nih hari ini, surat Al-Kahfi ayat 63 kira-kira. Ya. Aro'aita, apakah engkau Musa tidak melihat? Yaitu ketika auhayna kita berlindung ila sohro di batu besar tadi. Musa, apakah engkau tidak merasa ketika kita ini berlindung di batu besar kemarin itu, Pak, ini sesungguhnya aku ini masih itu lupa. Ini kata Yusak tadi, lupa al-huta kepada ikan tadi. Wama, dan tidaklah ansanihi, yang tidak ada yang melupakan itu illa syaitan, kecuali syaitan. Nah, jadi ketika itu kan Nabi Musa dengan Yusa bin Nun, muridnya tadi, melihat ikan pergi itu dibiarkan saja, hanya memang ada keanehan dari ikan yang pergi tadi begitu. Tetapi keanehan itu tidak menyebabkan dia dengan tujuan intinya, bahwa justru di sanalah Nabi Khidir itu berada begitu. Nah, tetapi ngehnya itu ketika selesai makan, sudah perjalanan sehari semalam, selesai makan, kemudian Yusa bin Nun tadi berkata kepada Nabi Musa, Aro'aita, Musa, apakah engkau tidak melihat, apakah engkau tidak tahu, yaitu saat kita berlindung di batu besar, aku lupa sesungguhnya saat itu ada ikan dari keranjang kita itu yang loncat ke laut. Namun setan melupakannya begitu. Nah, qala Musa, lantas Musa kaget dan berkata, dzalika, justru itulah, tempat itulah, kunna, yang kita ini nabi kita cari. Nah, kata Musa, justru tempat itulah yang kita cari begitu. Nah, kemudian fartadda, bergegaslah keduanya ala atharihima, kepada perjalanan yang kemarin. Proseson maksudnya dalam perjalanan ini bergegas kembali gitu, menuju kepada batu tadi. Falama intahaya, saat kemudian keduanya itu sudah sampai ila sofro, ke batu tadi. Nah, idza rajulun, saat itu ada seseorang musajjan, yang berselimut bisaubin, dengan pakaiannya. Begini Pak Ustaz Jaja, nih kalau dalam bahasa kita tengah diharudum sarung atau apa begitu. Nah, jadi ini ya hadirin sekalian. Jadi ketika Musa dan Yusa bin Nun tadi kembali ke batu tadi, didapatinya seseorang tengah berselimut dengan pakaiannya. Al-Qala, atau ini dari perawinya, tasabja bitaubihi, sama, tengah berselimut di pakaiannya. Nah, kemudian pasal lama, kemudian mengucapkan salam Musa. Jadi, kemudian Musa bersalam kepada Nabi Khidir, kepada orang tadi yang kemudian itu adalah Nabi Khidir. Faqala, kemudian berkata Al-Khadir, Nabi Khidir. Jadi setelah Musa mengucapkan salam, kemudian Nabi Khidir berkata, wa anna bi ardika assalam. Nah, jadi sesungguhnya wa anna, sesungguhnya bi ardika, di tempatmu, assalam, salam ini. Jadi atau dengan bahasa kitanya ini salam di tempatmu gitu. Ini salam di tempatmu begitu. Nah, kemudian faqala, lantas Nabi Musa berkata, ana Musa, aku ini adalah Musa. Gitu. Faqala, kemudian berkata Nabi Khidir, Musa Bani Israel,
apakah yang dimaksud engkau itu bahwa engkau itu Musa Bani Israel? Faqala, kemudian Nabi Musa menjawab, na'am, betul. Qala, kemudian Khidir berkata, Nabi Musa berkata, hal apakah attabi'uka, aku boleh menemanimu, boleh mengikutimu, ala antu alimani, agar engkau bisa mengajariku mimma, dari apa saja ulimta yang diajarkan kepadamu, rosdan, dari ilmu tadi. Nah, jadi Nabi Musa kemudian langsung kepada tujuan, bolehkah engkau mengajariku, wahai Khidir, ya, supaya engkau bisa mengajariku dari ilmu-ilmu yang sudah diajarkan Allah kepadamu. Nah, kemudian bagaimana jawaban Khidir? Qala, nah kata Nabi Khidir, innaka lantas tati'a, sesungguhnya engkau Musa lantas tati'a, tidak akan mampu ma'ia bersamaku, sobron bersabar. Nah itu kata Nabi Khidir. Ya Musa, wahai Musa, ini sesungguhnya aku ala ilmin, berada di sebuah ilmu, min ilmilah, dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata beliau, kata Nabi Khidir, wahai Musa, aku ini memiliki ilmu dari ilmu Allah juga. Ya, Allamanihi, yang Allah ajarkan kepadaku. La ta'lamuhu, la tidaklah ta'lamuhu, engkau memahami ilmu itu. Anta, tegasnya engkau. Jadi engkau Musa tidak bisa memahami ilmuku yang dari Allah tadi. Wa anta, dan engkau pun ala ilmin, berada di atas ilmu. Allah makahu, yang telah Allah ajarkan kepada yang telah Allah ajarkan. La a'lamuhu, yang aku pun tidak mengetahui juga. Nah, gitu. Jadi di sini kemudian Nabi Khidir memberikan satu kesimpulan awal, hadirin sekalian, bahwa ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir adalah ilmu Allah yang engkau tidak akan bisa memahaminya. Seperti aku pun juga tidak memahami ilmumu dari Allah juga. Nah, begitu. Nah, itu kata Nabi Khidir. Nah, karena saking inginnya Nabi Musa untuk mengenal siapa Khidir tadi dan bagaimana keilmuannya, maka lantas Nabi Musa berkata, satajiduni insyaallah sabiron. Nah, jadi engkau wahai Khidir akan mendapatiku insyaallah bisa bersabar untuk mendapatkan pengajaran. Wala a'si, dan aku tidak mungkin bermaksiat laka kepadamu amron, sesuatu urusan pun. Nah, karena ada jaminan Nabi Musa seperti itu, akhirnya Nabi Khidir mengalah. Fantolako yamsiyani, kemudian keduanya berjalan ala sahil bahri, menyusuri pantai. Inilah terjemahannya langsung saja, waktunya menyusuri pantai. Laisa lahuma safinah. Nah, mereka tidak punya dan tidak ada perahu saat itu. Ya, menyusuri pantai saja mencari perahu tetapi tidak ditemukan. Hamarat bihima safinatun. Namun tiba-tiba lewatlah kepada keduanya itu safinah, perahu. Kemudian fakallamuhum, kemudian mereka meminta kepada pemilik perahu tadi an yahmiluhuma, untuk membawanya. Nah, kemudian faurifa al-Khadir. Nah, ya, Nabi Khidir dikenali oleh pemilik perahu tadi. Karena dikenali oleh pemilik perahu tadi, fahamaluhuma, mereka membawa keduanya bigori naulin, dengan tanpa bayaran, gratis. Nah, begitu ya sekalian. Jadi ini Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu dibawa tentu dengan berikut dengan Yusha bin Nun tadi.
Nah, kemudian dibawa ke perahu tadi, kemudian dengan tanpa ongkos, gratis gitu. Nah, di dalam perahu, faja'a usfurun, tiba-tiba datang seekor burung, ya, datanglah burung, ya. Fawaqa'a, burung tadi kemudian bertengger ala harfi safina, di bibir perahu tadi. Nakaro nakrotan, kemudian dia itu mencelupkan satu celup atau nakrota ini dua celup fil bahri, ke dalam laut. Jadi burung tadi mencelupkan ke laut paruhnya, ya, mencelupkan paruhnya ke laut, ya, satu atau dua kali celup begitu. Faqala al-Khadir, kemudian Nabi Khidir berkata, ya Musa, wahai Musa, ma nakoso ilmi, tidaklah ilmuku itu berkurang. Wa ilmuka, demikian juga ilmumu tidak berkurang. Seandainya Allah telah memberikan ilmunya tadi. Jadi maksudnya begini, ketika Allah memberikan ilmu kepadaku, juga kepada engkau Nabi Musa, mana koso tidak berkurang ilmu Allah itu. Illa, kalau seperti kanak rotin hadal uskur, seperti tidak berkurangnya al-bahri, air laut itu ketika diminum oleh burung tadi, begitu. Nah itu kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Jadi ketika Allah memberikan ilmu kepada kita, itu ilmu Allah itu tidak berkurang, seperti tidak berkurangnya air laut saat diminum oleh burung tadi. Nah, Fa'amada al-Khadir, kemudian Nabi Khidir itu bersengaja ila lauhin, menghadap ke papan, ke sepotong papan min alwahis safina, di antara papan-papan safina, papan-papan kapal perahu tadi. Jadi Nabi Khidir kemudian menyengaja ke sebuah papan, fanaza'ahu, kemudian mencabut papan itu, mencabut papan perahu tadi. Faqala Musa kaget. Musa mulai kaget. Faqala Musa, lantas Musa bertanya, qaumun hamaluna, bukankah orang-orang ini yang di dalam perahu ini sudah berbaik hati membawa kita, bahkan bigori naulin, dengan gratis. Tetapi amata, kenapa engkau menyengajakan, bersengaja atau secara sengaja, ila safinatihim, untuk merusak safinahnya, perahunya. Faharok taha, kalau demikian engkau akan menenggelamkan safinah tadi, ya. Engkau maksudnya faharok taha, engkau akan membocorkan safinah tadi, itu griko ahlaha, sehingga bisa menenggelamkan penumpang itu tadi. Padahal bukankah ini mereka itu sudah berbaik hati membawa kita tanpa ongkos. Nah, bagaimana jawaban Nabi Khidir? Nih, alam aqul innaka lantas tabi'a ma'ya sobro. Bukankah aku sudah mengatakan kepadamu Musa bahwa engkau itu tidak akan bisa sabar. Nah, begitu. Nah, kalau kemudian Nabi Musa sadar, sehingga dia berkata, la tu'akhidni bima nasitu wa la turhibni. Jangan engkau hukum aku wahai Khidir dengan apa yang aku khilaf, dengan apa yang aku lupa, ya. Dan janganlah engkau membebaniku min amri usro, kesulitan. Maksudnya jangan sampai tidak dibawa lagi, jangan sampai kemudian ditinggalkan atau bagaimana. Nah, fakanatil ula min Musa nisyana. Jadi inilah kehilapan pertama dari Nabi Musa ketika bersama Khidir. Nah, singkat cerita, misalnya, fantolako,
keduanya kemudian berangkat lagi. Fa'idha gulamun yal'abu ma'al gilman. Tiba-tiba berduanya bertemu dengan anak yang tengah bermain dengan teman-temannya. Fa'akhoda, kemudian Nabi Khidir mengambil biroksihi, mengambil kepala anak tadi. Min a'lahu, diangkat ke atas, itu diangkat ke atas. Faktala'a, ra'sahu, kemudian dicopotkan, dicopotkan lah, ya, biyadihi dengan tangannya. Jadi itu anak itu kemudian diangkat kepalanya sampai copot gitu. Ya. Faqala Musa kaget lagi sehingga berkata, "Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin." Kenapa engkau Khidir membunuh sosok diri yang suci? Kenapa engkau bunuh? Padahal dia tidak membunuh orang. Kenapa engkau bunuh? Begitu. Kemudian Khidir berkata, "Alam akulaka innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Bukankah aku sudah mengatakan engkau Musa tidak akan sabar bersamaku? Nah, hadirin sekalian, di sini ada qala Ibnu Uyainah, seorang perawi mengomentari ya hadis ini, hada aukadu pantolak, hada aukadu. Nah, ini teguran Nabi Khidir tadi adalah teguran yang sudah mulai teguran kedua ya, gitu. Yang sudah tegurannya teguran keras gitu. Fantolako, kemudian keduanya pergi lagi. Hatta idza ataya ahlal qaryah, sampai kemudian keduanya sampai ke satu negeri. Istat ama ahlaha, keduanya meminta dijamu. Nah, Nabi Khidir dan Musa itu pergi ke suatu negeri dan keduanya memohon kepada orang-orang di negeri itu untuk menjamunya sebagai tamu gitu. Nah, apa yang terjadi? Fa'abau, mereka enggan an yudoyifuhuma, untuk menjamunya. Jadi si masyarakat tadi nggak mau menjamu Nabi Musa dengan Nabi Khidir tadi. Fawajada, nah kemudian keduanya dalam keadaan itu tiba-tiba keduanya menemukan pihak di negeri tadi, jidaron, ada dinding, yuridu, kemudian dinding itu yuridu akan anyakodo, akan jatuh, dinding itu akan runtuh. Kemudian faqomahu, kemudian Nabi Khidir membetulkan dinding tadi, ditegakkan lagi dinding tadi. Qala al-Khidir biyadihi faqomahu. Nah, kata Nabi Khidir bahwa dinding itu ditegakkannya dengan tangannya sendiri, begitu, dengan tangannya sendiri. Faqala, lantas berkata Musa lahu kepada Nabi Khidir. Nah, lau syi'ti, seandainya engkau mau, wahai Khidir, lattakhadta alaihi ajran, engkau mengambil upah. Kenapa begitu harusnya? Maksudnya kan masyarakat tadi kan diminta menjamu, tapi mereka tidak mau menjamu. Tetapi kemudian Nabi Khidir malah membuat satu karya, membuat satu kebaikan kepada masyarakat tadi. Nah, Nabi Musa kaget, bukankah masyarakat tadi itu abai, tidak mau menjamu, tapi kok Nabi Musa malah membangun di sana, begitu maksudnya, membangun di sana. Kalau begitu, ya pantaslah engkau Khidir meminta upah, gitu ya. Nah gitu. Faqala, lantas kemudian Nabi Khidir berkata, hadza firaqu baini wa bainaka. Inilah saatnya perpisahan antaraku dengan kamu, wahai Musa. Nah, gitu. Nanti sekalian, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi SAW mengomentari riwayat itu, kata Nabi, yarhamullahu, semoga Allah merahmati Musa. Semoga Allah merahmati Musa.
lawadidna, seandainya Musa itu seandainya Nabi Musa itu sabar, bisa sabar, gitu, bisa sabar, tidak bertanya itu dan ini, gitu ya. Hatta yukosu, niscaya bisa dikisahkan alaina kepada kita ini min amrihima, dari urusan keduanya, Nabi Musa bersama Khidir. Sayang, kata Rasulullah, seandainya Musa itu bisa bersabar aja, mungkin banyak ilmu-ilmu yang bisa didapat oleh kita sekalian. Hanya sayang Nabi Musa tidak bisa sabar. Ini hari ini terjemahannya banyak sekali, begitu. Nah, intinya tadi, tetapi hadirin bisa melihat Nabi Musa bersama Khidir itu adalah di Quran surat surat Al-Kahfi tadi ayat 63 ya Ustaz ya, 63 sampai kira-kira 77. Nah itu. Nah, coba kita lihat sedikit nih hadis kalian, penjelasan hadisnya. Jadi judul di atas judul di atas maksudnya judul tadi bahwa ketika seorang alim, faida su'ilal alim man a'lamu, ketika seorang yang berilmu ditanya siapa yang lebih berilmu, maka hendaklah orang alim itu mengatakan bahwa ilmu itu adalah disandarkan kepada Allah, begitu. Nah, maksud judul di atas, maksudnya bahwa ketika seorang alim itu ditanya oleh seseorang tentang siapa orang yang lebih berilmu, maka jawabannya hendaklah menyebutkan secara umum bahwa yang berilmu itu adalah seorang ulama dengan tidak menyebut namanya, begitu. Seorang ulama dengan tidak menyebut namanya. Kalau misal ulama A, wahai ulama A, siapa yang lebih berilmu darimu? Maka baiknya si ulama itu mengatakan yang lebih berilmu dariku ya ulama, begitu. Jangan menyebut nama seseorang ulama itu. Kenapa? Sebab hal ini ditujukan untuk memelihara orang tadi dari fitnah. Maksudnya kalau si ulama ditunjuk, oh yang berilmu dariku itu adalah si anu ulama namanya. Nah, hal itu akan menyebabkan fitnah kepada si fulan tadi. Mungkin si fulan itu akan terbersit dalam hatinya, menjadi congkak, menjadi takabur dan lain sebagainya, begitu. Seperti Nabi Musa tadi, begitu sekalian. Nah, Nabi Musa khilaf ketika ditanya, siapa yang lebih berilmu darimu? Ana a'lamu, kata Nabi Musa, aku yang lebih berilmu. Sehingga kemudian mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, hadirin sekalian, hal itu maksudnya secara umum. Jadi ketika kita ditanya siapa yang lebih berilmu darimu, kita katakan ulama dengan tidak menyebut orangnya. Nah, itu kaidah seperti itu adalah kaidah umum. Kenapa? Sebab untuk kepentingan khusus, untuk kemaslahatan khusus, boleh kita menyebut namanya. Kenapa begitu? Hal ini jika dikhawatirkan apabila tidak disebut namanya, maka orang akan salah bertanya, sehingga memfasilitasi orang bodoh untuk berfatwa. Nah, jadi lihat situasi dan kondisinya. Nah, jadi kalau kemudian kita tidak menunjukkan seseorang tadi, nanti orang akan nyari-nyari. Persoalannya ketika salah menetapkan orang, gitu ya, maka dia meminta fatwa kepada bukan ahlinya. Nah, yang kedua, hadis ini menjadi contoh kekhilafan Musa tadi. Ya, ini seperti yang tadi sampaikan. Nah, yang ketiga, hadis kalian ada opini umum bahwa Khidir itu lebih utama dari Musa. Ini opini umum. Padahal Khidir dalam hadis tadi mengatakan tidak. Hanya persoalannya ilmuku dengan ilmumu Musa itu sama-sama, saya tidak tahu ilmumu, kamu tidak tahu ilmu saya, kan gitu.
pada kalimat hadis seperti di atas. Nah, begitu. Jadi sesungguhnya hadirin sekalian, tidak ada yang lebih afdol di antara beberapa ulama kecuali masing-masing di antara mereka memiliki pemahaman yang beda-beda pada derajatnya masing-masing. Begitu. Nah, hal ini seperti dalam hadis Nabi ketika Rasul mengatakan di sini la uqtiyanna royah, kata Rasul di hadis Bukhari juga, langsung aja ke teksnya, aku akan memberikan aroyah. Aroyah itu bendera perang, bendera hitam yang bertuliskan la ilaha illallah, ya, panji itu aku akan berikan. Nah, begitu. Al-Qala atau beliau mengatakan layak udanna, pasti akan akan aku berikan godan besok, yaitu diambil oleh seseorang yuhibullahu wa rasuluhu, yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dikata Rasulullah, aku akan memberikan aroyah, bendera perang ini, panji mulia ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah begitu. Karena cerita nih, ya. Kemudian para sahabat itu hadirin sekalian mendengar ucapan Nabi tadi, mereka saling GR, merasa oh, saya yang mencintai Allah dan Rasulnya, saya yang mencintai Allah dan Rasulnya, semuanya begitu, sehingga kemudian pasti kepada saya itu bendera itu diberikan, begitu. Nah, kemudian faida nahnu, nah saat itu saat pagi tiba-tiba Rasul memberikannya kepada Ali, gitu, kepada Ali. Kata Rasul, kata para sahabat, hadza Aliun, inilah Ali. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah memberikan aroyah tadi kepada beliau. Nah, fafatahallahu, kemudian Allah memenangkan peperangan tadi. Nah, hadirin sekalian, hadis ini tidak menunjukkan Ali itu segala-galanya, lebih unggul segala-galanya dibandingkan sahabat yang lainnya, enggak. Bahkan dalam beberapa riwayat Rasul memuji sahabat A pada satu sisi, memuji sahabat B pada sisi lain, seterusnya. Jadi tidak ada lebih unggul dari yang lainnya, kecuali keunggulannya itu berada pada sisinya masing-masing. Nah, mungkin itu saja hadirin sekalian. Jadi ayat-ayatnya bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi ayat 61 sampai 78. Nah, silakan barangkali dari hadirin sekalian ada yang akan menyampaikan silaturahminya. Ini karena hadisnya panjang, jadi membacakannya dicepatkan saja. Nah, silakan kepada moderator. Baik, terima kasih, jazakallah khair Bapak. Masya Allah, ternyata waktu 1 jam itu sangat kurang untuk kita menimba ilmu, ya. Baik, mungkin terkait waktu juga sebetulnya udah melebihi, cuman insya Allah mungkin 1 pertanyaan mungkin ya untuk sesi tanya jawab ini. Ya. Boleh 1 atau 2 aja. Baik, yang mungkin yang ada ingin bertanya boleh silakan, bisa di Menganu-anu lah kalau mahasiswa. Baik, mahasiswa mungkin yang ingin bertanya boleh di chat di kolom komentar atau open mic langsung juga dipersilahkan. Semoga ya Pak Deden, Pak Deden Edi. Aturan Pak Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kang Deden mah. Bangga, alhamdulillah. 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 Silakan hadirin, barangkali ada yang akan menyampaikan silaturahminya. Tapi biasanya sok dibalakan aku sepuh gitu ya. Kok Ustaz Jajat, tapi kok Kang Deden enggak, tapi siapa aja. Enggak. Mau datang silaturahim Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. 1 jam itu terasa cepat sekali karena belum terbahas sampai ke poin-poin yang ditayangkan oleh Ustadz.
ada beberapa hal karena ini sangat menarik. Saya tidak punya kitab sohihnya, belum ngedownload. Mohon informasi nomor berapa karena saya mau cari sebagai referensi. 122 Pak Sajaja. 122. Kitabul Ilmi 122. Muntras, ada sedikit pertanyaan. Tadi sepertinya aliran ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu berbeda ya. Kaget gitu ya. Ada 3 kejadian, perahu dibolongi, kemudian ada gulam, anak yang dibunuh, kemudian tadi minta membetulkan dinding. Kemudian setelah 3 kali Nabi Musa tidak sabar, kemudian Nabi Khidir menyatakan, ini pertemuan terakhir, baini wa bainik, ya, antara aku dengan kau gitu. Ya, sangat menarik gitu. Mungkin ada komentar gitu dari 2 aliran ilmu yang berbeda itu dalam aplikasinya sekarang itu kira-kira karena rumit ya, boleh nggak membunuh anak gitu ya, kan itu sepertinya di ajaran kita mah tidak diperkenankan, tapi tidak semata-mata Nabi Khidir melakukan kalau bukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nyunkeun komentar dari 3 kejadian yang sangat pelik. Ya. Alhamdulillah, sami-sami baru saja atas silaturahminya hadirin sekalian. Ini ada bahasan dari beliau. Jadi memang tentu saja Nabi Khidir atau Khodir itu kita menyebutnya Khidir. Tapi dalam teks hadis itu Khodir. Nah, jadi memang berbeda. Ilmu Nabi Musa adalah ilmu risalah. Nabi Musa itu ilmunya adalah ilmu risalah. Jadi ilmu risalah itu maksudnya Nabi Musa mendapatkan syariah untuk diajarkan. Syariah untuk diajarkan. Jadi lebih ke arah tuntunan, hukum-hukum dan lain sebagainya. Sementara ilmu Nabi Khidir bersifat non-risalah. Bersifat non-risalah itu maksudnya ya ilmu untuk dirinya. Jadi ilmu untuk hanya dipahami oleh dirinya, begitu. Hanya ilmu hanya untuk dipahami oleh dirinya dan tidak bisa diajarkan, begitu. Makanya hadirin sekalian, ketika Nabi Musa meminta untuk diajarkan, kemudian tiba-tiba Nabi Khidir itu berkata, ilmu ini berbeda, ilmu yang saya pahami dari Allah tidak bisa engkau pahami, dan sebaliknya, kan begitu. Jadi memang kalau dikaitkan dengan hari ini, mungkin ada juga seperti itu. Contoh misal ada kalau ilmu kedokteran kan bisa diajarkan ya, tetapi ada seorang tabib yang nggak tahu itu ilmunya tiba-tiba Allah berikan kepadanya dan tidak bisa diajarkan, sudah keistimewaan dia saja mengobati pakai herba apa itu ya, itu seperti itulah kira-kira, tidak bisa diajarkan, itu sudah naluriah milik dia dari Allah, sudah begitu, dia hanya bisa mengobati tanpa bisa mengajarkan, kira-kira begitu kalau hari ini gitu. Jadi memang hadirin sekalian, tapi intinya ilmu itu dari Allah. Ilmu itu dari Allah. Bahwa apapun yang kita inginkan berupa ilmu itu bisa kita dapatkan dari Allah. Aturun Ustaz. Sami-sami, Mas Saja. Silakan yang lainnya. Syukran, jazakallah. Kepada mungkin satu lagi, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung di open mic. Abdi, kenging. Alhamdulillah ya, kenalkan ya Kang Deden Wargi. Selami, iya, sudah lama tidak ketemu, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Wargi terus saja di alumni waktu di SMA. Oh, wilujeng. Alhamdulillah. Makanya Kang Deden, ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Gini, kan di pada saat zaman itu kan ada 3 nabi ya. Ada 3 orang nabi, ada Nabi Musa, ada Nabi Khidir, satu lagi adalah Nabi Harun. Ya, jadi masing-masing kelihatannya mempunyai kelebihan dibanding satu dengan yang lain. Ya, di mana Nabi Harun kan dia bahasanya yang sangat baik gitu, sehingga ketika Nabi Musa meminta pada Allah bantu orang yang memang mempunyai kemampuan berbicara gitu. Karena mungkin beliau Yes, kalian yes. Oh, yes. Yes. Ya, karena mungkin beliau ini punya kelemahan-kelemahan begitu. Tetapi banyak sekali kelebihan dan kelihatannya perannya itu lebih banyaknya di Nabi Musa ya dibanding dengan nabi-nabi yang lain. Menurut Ustadz gimana Ustadz? Mangga. Alhamdulillah, Tuhan Kang Deden atas silaturahminya. Hadirin sekalian, memang setiap nabi itu memiliki kelebihan masing-masing di samping fungsinya masing-masing. Nah, Nabi Harun tentu seperti yang sampaikan tadi membantu Nabi Musa dalam hal berkomunikasi, salah satunya dengan Fir'aun. Itu karena Nabi Musa dulunya pada waktu bayi itu kan disuruh api itu dimakan sehingga kemudian lidahnya tidak bisa bentes, kalau kata orang Sunda, tidak ada bentes dalam berbicara gitu. Nah, begitu hadirin sekalian. Jadi memang, tetapi Nabi Harun itu lebih ke arah mendampingi Nabi Musa. Dan kelebihannya dalam sisi, di samping komunikasi tadi, kelebihannya dalam sisi melihat kemaslahatan yang ada. Bahkan demi kemaslahatan Nabi Musa berani untuk membiarkan, walaupun dalam tanda petik, untuk membiarkan Samiri, seorang tokoh sesat dari Bani Israel yang membelokkan ketauhidan Bani Israel saat itu ketika Nabi Musa berangkat ke Gunung Tursina. Gitu. Jadi Nabi Harun itu melihat ada sisi lain yang lebih maslahat daripada kemudian dia memberikan fatwa, menghukum dan sebagainya. Nanti Bani Israel terpecah belah, sehingga kemudian Nabi Harun lebih memilih menunggu Musa, walaupun kemudian Nabi Musa menyalahkannya juga dalam sisi itu, menyalahkan. Tapi ada sisi seperti itulah hadirin sekalian. Jadi ada sisi yang kalau dibandingkan sekarang ini, kelebihan di antara kita itu ada yang keras, ada yang lembut, begitu. Jadi mungkin yang keras. Sesungguhnya kalau kita padukan antara yang front depan dan front belakang, itu sesungguhnya kekuatan yang sangat besar. Hanya sayangnya lagi-lagi orang melihat pada internal dirinya sendiri, tidak melihat di luar internalnya, begitu. Mestinya seperti yang jadi. Kekuatan di front depan dalam berdakwah itu perlu, karena kalau tidak ada kekuatan yang memaksa, susah juga kan gitu ya. Tetapi bahwa segmen di belakang untuk menyusun kekuatan, segmen di belakang untuk membuat satu membekali generasi, itu juga sangat diperlukan. Sehingga dengan demikian mestinya diperlukan sinergi di antara kedua belah pihak mestinya. Tapi sayang, lagi-lagi umumnya kita tidak melihat ada sisi positif di antara itu. Begitu. Itu memang seperti itulah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, Nabi Harun itu berani disalahkan oleh Nabi Musa demi sebuah kemaslahatan yang lebih besar. Kira itu, Kang Deden, alhamdulillah. Ya, mohon punten nabi acukna kieu nuju WFH ya deh. Alhamdulillah. Kalau resan. Hadirin sekalian, gimana Maulana? Ya, mungkin tidak karena waktunya juga ya. Kurang, ya, tidak terasa juga 1 jam itu sangat-sangat kurang.
Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara hari ini. Terima kasih kepada Bapak Elan Sumarna dan juga kepada hadirin atas hadir di kajian sore hari ini. Ini di penutup. Mohon maaf dari saya pribadi apabila banyak kekurangan sebagai moderator. Terima kasih. Mungkin langsung saja ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Sami-sami hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Tipayun. Amin.